harus di depan. Ada banyak sebenarnya. Amin, Masya Ada Allah. banyak asosiasi yang menamakan, melabelkan dirinya syariah. Tapi kenapa saya pilih ADPS? Ya, menarik ini kayaknya. Nah, Silakan. banyak yang pengen bergabung di HUT, yang mengaku advokasi saya. Tapi saya punya insting ini yang masuk TV-TV itu. Iya. Nah, itu properti bodong. Masya. Malu saya sebagai orang Islam. Iya. Kok bodong sih pakai syariah itu loh. Iya, betul. Ya berapa tahun terakhir itu kan diekspos terus oleh mass media, ya, di TV. Tapi tiba-tiba kok saya ketemunya sama ADPS ya. Saya siap bantu ADPS. Ini di. Saya ada 5 ya. usul nanti. Masya Allah, Saya siap support. bantu ADPS. Iya. Terima kasih. Saya sebelum ke sini hari Minggu melapor ke Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri ya, Masya Pekerjaan Umum dan Allah. Perumahan Rakyat. Kebetulan istrinya itu orang Minang, Iya. sama dengan Pak JK, istrinya orang Minang. Wah, Masya Allah. Dan dia bilang, saya lapor lah, Pak Menteri, saya diundang ADPS. ADPS apa? Itu asosiasi perumahan syariah. Wah, bagus itu. Kamu masuk. Dia bukan manggil kamu, Mas saya panggil. Udah masuk. Lihatlah Pak Menteri, saya nggak ngerti syariah, baru mau belajar. Jadi sebenarnya di mindsetnya Pak Menteri itu syariah itu sudah terpatri. Wah, Masya Allah. Itu di sementara. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Buat Pak Zul Sarif Koto, Masya Allah. Terkait target 2025 1 juta unit itu kira-kira masih optimis gak ini Pak Arif ini? Ya. Nah ini kayaknya Pak Arif yang langsung saja silakan Pak Arif. Masya Allah. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ADPS berapa lama, insya Allah teman-teman udah paham semua ini. Kita akan Oke, mulai siap. dari Silaknas Jogja ya, Silaknas Jogja, terus kita start di 2020, kita bentuk asosiasi dan alhamdulillah sekarang sudah terdaftar di PUPR dan alhamdulillah kita juga sudah daftarkan rekan-rekan ini anggotanya di Sireng ya, jadi sudah berbadan resmi dan bisa dilihat di aplikasinya PUPR tersebut di Sireng. Itu Pak Zul. Juga laporan bahwa developer-developer anggota kami itu rata-rata di bawah 35 tahun semua ini. Rata-rata, Pak Zul. Masya Allah. Jadi anak-anak muda semua ini. Anak-anak muda Luar semua di biasa. Saya sendiri masih 20 tahun. 20 tahun sisanya pengalaman. Ya. Semangatnya Pak Zul. Semangatnya juga. Mas. Itu. Jadi rekan-rekan mungkin juga tadi mungkin belum dijelaskan tentang HUT Institute ini. Jadi Pak Zul itu berkenalan dengan Asosiasi Developer Properti Syariah justru karena ada isu negatif tentang properti syariah. 2019 itu meledak ada isu tentang properti syariah yang bodong. Akhirnya karena HUT Institute ini adalah think tanknya dari PUPR, betul ya. Jadi di HUT Institute ini adalah mantan-mantan pejabat semua ini yang hadir, yang ketika sudah pensiun masuk ke HUT Institute dan membantu HUT Institute untuk melakukan sebuah studi, sebuah analisa, kemudian membuat usulan-usulan perbaikan di undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi ini luar biasa nih Pak Zulfi walaupun sudah pensiun tapi suaranya masih didengar oleh tim PUPR. Gitu. Jadi 2019 ada isu negatif, kemudian PUPR membentuk satu tim khusus untuk mencari apa sih properti syariah itu. Alhamdulillah ketemu yang tadi disebutkan Pak Budi, Tasning Group, kemudian diperkenalkan dengan Asosiasi Developer Properti Syariah. Akhirnya kita dikasih panggung waktu itu di satu forum yang memperkenalkan Asosiasi Developer Properti Syariah kepada para stakeholder pemerintah saat itu ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah dikenal luar biasa Asosiasi Developer Properti Syariah itu. Kemudian kaitannya dengan Pak Beta ini beliau juga sangat aktif di Kadin. Dan beliau ini memang aktif untuk membangun sebuah kawasan industri yang isinya adalah produk-produk halal. Insya Allah ini bisa sebuah sinergi yang luar biasa ya. Ketika kita membentuk target 1 juta unit, insya Allah dengan supportnya dari HUT Institute, dengan support dari World Halal Industrial Trade Association, Alliance, ini luar biasa ini. Saya yakin 1 juta unit bisa kita capai di 2025. Dan
memang ini sebuah keragaman di DPS ya. Member DPS sendiri, properti sendiri itu ada 175 industri turunan yang bisa mensupport industri properti ya. Dan ini memang mengikuti hukum tanam dan tuai tadi. Jadi ketika kita ingin menuai sesuatu, maka kita harus tanam dulu di awal ya. Dan ketika kita tanam jagung, kita tahu panennya mungkin 3 bulan, 6 bulan sudah bisa dapat panen. Tetapi ketika kita nanam tanaman kelapa sawit, kita nggak mungkin menanam kemudian ingin menuai sawit itu dalam waktu 3 bulan, 6 bulan. Kita sawit itu tanamnya, tuainya itu baru mungkin 6 tahun, 7 tahun lagi. Nah ini terkait mindset kita kembali nih, bahwa memang banyak sekali member-member DPS ini yang bergerak di properti. Kalau kita mau bergerak di properti maka tanamnya, tuainya itu mungkin nanti agak lama ini, 5 tahun, 6 tahun.